Kita semua tahu 5 kitab pertama dalam Alkitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Banyak yang menganggapnya sebagai satu cerita utuh yang ditulis oleh satu orang. Tapi gimana kalau saya bilang bahwa di balik teks yang kita kenal itu sebenarnya tersembunyi sebuah perpustakaan kuno yang penuh dengan suara-suara berbeda dan juga misteri yang belum terpecahkan? Yuk kita coba kupas satu persatu lapisannya. Kita akan lihat bahwa apa yang selama ini kita anggap sebagai satu buku tunggal sebenarnya lebih mirip sebuah koleksi, kumpulan tulisan yang disatukan selama berabad-abad, yang selama ini tersembunyi di depan mata kita. Oke, sebelum kita bongkar misterinya, kita harus paham dulu dasarnya. Semuanya dimulai dari nama, dan ternyata namanya sendiri sudah ngasih kita petunjuk besar. Jadi gini, istilah Pentateuk itu sendiri udah jadi petunjuk pertama kita loh. Asalnya dari bahasa Yunani, penta artinya 5, dan teokos itu gulungan. Jadi dari awal banget, kita ini sebenarnya nggak lagi ngomongin satu buku, tapi sebuah koleksi, sebuah karya dalam 5 jilid fisik yang terpisah. Nah, tapi kan ada juga istilah Taurat. Disinilah perbedaannya jadi penting banget. Kalau Pentateuk itu soal strukturnya, Taurat itu soal isinya. Kata Ibrani Torah itu artinya ajaran atau panduan. Jadi gampangnya gini, Taurat itu pesannya, nah Pentateuk itu adalah 5 jilid buku yang membawa pesan itu. Dan inilah kelima jilid itu. Masing-masing punya nama Ibrani yang unik, yang diambil dari kata-kata pertamanya. Mulai dari kisah penciptaan di Bereshit, sampai khutbah perpisahan Musa di Debarim, kelimanya ini membentuk satu narasi besar yang saling terhubung. Oke, dasarnya udah. Sekarang kita masuk ke lapisan misteri yang pertama. Siapa sih sebenarnya yang menulis ini semua? Kalau kita ngomongin tradisi yang udah dipegang ribuan tahun, jawabannya jelas banget. Musa adalah penulisnya. Makanya kitab-kitab ini sering disebut Taurat Musa. Dan ini pemahaman yang sangat umum bagi banyak orang. Tapi di sini ceritanya jadi seru. Teks di dalam kitab Ulangan pasal 34 itu dengan sangat jelas menceritakan kematian Musa dan bahkan penguburannya. Nah, pertanyaannya, gimana mungkin dia bisa menulis tentang pemakamannya sendiri? Ini salah satu petunjuk pertama dari dalam teks itu sendiri, bahwa ceritanya mungkin lebih rumit dari yang kita kira. Nah, para ahli modern punya jawaban untuk ini, namanya hipotesis dokumenter. Teorinya begini, Pentateuk itu bukan karya satu orang, tapi jalinan dari setidaknya 4 sumber utama yang ditulis dalam waktu berabad-abad. Ada sumber yang disebut Yahwis, yang sering pakai nama Yahweh untuk Tuhan dan ceritanya sangat personal. Lalu ada Elohis, yang lebih fokus pada mimpi dan nabi. Terus ada Deuteronomis, yang menekankan soal perjanjian dan hukum. Dan yang terakhir, sumber Imamat, yang sangat peduli dengan ritual, silsilah, dan hal-hal kudus. Nah, keempat suara ini kemudian dirangkai oleh seorang editor untuk jadi cerita utuh yang kita baca sekarang. Kalau Anda pikir tadi itu sudah rumit, tunggu dulu, kita tambah satu lapisan lagi. Ternyata teks yang tertulis di gulungan itu cuma setengah dari cerita besarnya. Dalam tradisi Yahudi, wahyu ilahi itu diyakini punya 2 cabang. Pertama, ada Taurat tertulis, yaitu kata-kata yang kita lihat di dalam gulungan. Tapi ada juga yang namanya Taurat lisan. Ini adalah penafsiran, penjelasan, dan detail-detail yang menyertainya, yang diwariskan dari guru ke murid, dari generasi ke generasi. Analogi ini menggambarkan hubungan keduanya dengan sangat pas. Taurat tertulis itu ibaratnya partitur musik, not-not baloknya. Tapi Taurat lisan adalah cara musik itu dimainkan, diinterpretasikan, dan dinyanyikan. Tanpa tradisi lisan ini, banyak sekali perintah dalam teks tertulis yang jadi nggak jelas atau sulit untuk dipraktikkan. Mau contoh nyata? Lewat analisa yang mendalam dari tradisi lisan, para rabi mengidentifikasi ada 613 perintah spesifik di dalam Pentateuk. Ini menunjukkan betapa detailnya tradisi lisan itu dalam menghidupkan teks yang tertulis. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang mungkin paling bikin kaget. Gimana kalau saya bilang, bahkan teks tertulis itu sendiri ternyata nggak cuma ada satu versi? Kita kan seringnya mikir, ya pasti ada satu versi asli atau benernya kan? Tapi penemuan-penemuan arkeologis justru menunjukkan bahwa di zaman kuno dulu ada beberapa versi teks yang berbeda, yang sama-sama beredar dan dianggap suci oleh komunitas yang berbeda pula. Salah satu contoh yang paling terkenal itu adalah Pentateuch Samaria. Ini adalah versi Taurat yang dijaga dan dilestarikan oleh komunitas Samaria, sebuah kelompok Israel kuno yang hebatnya masih ada sampai sekarang. Meskipun sebagian besar isinya sama persis, ada beberapa perbedaan yang sangat signifikan. Yuk kita lihat langsung buktinya. Ini contoh yang paling jelas. Di Ulangan 27 ayat 4,
Teks Masoret, yaitu teks standar Yahudi, memerintahkan pembangunan mezbah di Gunung Ebal. Tapi, di dalam Pentateok Samaria, perintahnya adalah untuk membangun mezbah itu di Gunung Gerizim, gunung yang suci bagi orang Samaria. Ini bukan sekedar perbedaan kecil atau salah ketik loh, ini mengubah lokasi pusat ibadah yang diperintahkan Tuhan. Dan ini bukan cuma klaim dari orang Samaria aja, bukti pendukungnya justru datang dari sumber-sumber yang gak terduga. Sebuah fragmen dari Gulungan Laut Mati yang ditulis pakai aksara Yahudi ternyata juga menyebut Gunung Gerizim. Bahkan terjemahan Latin kuno yang namanya Vetus Latina juga setuju dengan versi Samaria. Ini semua menunjukkan bahwa varian Gerizim ini adalah versi yang sangat kuno dan diakui secara luas, bukan sekedar perubahan lokal. Jadi, setelah kita lihat semua kerumitan ini, sumber yang berlapis-lapis, ada tradisi lisan, bahkan ada versi teks yang berbeda, terus apa artinya semua ini buat kita hari ini? Gampang banget kan melihat semua perbedaan ini sebagai kesalahan atau masalah yang harus diselesaikan. Tapi, mungkin kita perlu mengubah cara pandang kita. Poin utamanya tuh ini, kerumitan ini bukanlah kelemahan, tapi justru bukti kekayaan sejarahnya. Ini menunjukkan kepada kita sebuah teks yang hidup, teks yang dibentuk, ditafsirkan, dan dijaga dengan sepenuh hati oleh berbagai komunitas selama ribuan tahun, di mana masing-masing dari mereka percaya bahwa merekalah yang menjaga versi paling otentik. Jadi, saya mau meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Setelah tahu bahwa teks-teks kuno ini ternyata tidak tunggal, melainkan dinamis dan beragam, bagaimana hal itu mengubah cara kita membacanya hari ini? Mungkin ini menunjukkan bahwa di balik kata-kata yang kita baca, ada kisah manusia yang jauh lebih dalam, kisah tentang iman, komunitas, dan perjuangan untuk melestarikan warisan selama ribuan tahun.